bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi dengan pembahasan kita kali ini tentang komunikasi efektif untuk seorang wirausaha. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam tentang komunikasi efektif, maka ada satu pertanyaan yang timbul, yaitu bagaimana sih komunikasi yang efektif dalam sebuah wirausaha? Maka kali ini kami akan membahas mengenai hal-hal yang terpenting ataupun cara menentukan komunikasi yang efektif. Maka dari itu, pembahasan yang pertama, apa itu komunikasi efektif? Yang kedua, mengapa komunikasi efektif penting bagi wirausahawan? Dan yang ketiga, ciri-ciri komunikasi yang efektif. Lalu yang keempat, komponen penting dalam komunikasi efektif. Yang kelima, strategi untuk meningkatkan komunikasi efektif tersebut. Dan yang terakhir, poin yang keenam, yaitu manfaat komunikasi efektif dalam bisnis tersebut. Maka lanjut yang pertama, apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses menyampaikan pesan yang jelas, tepat dan dipahami oleh penerima, seperti yang dimaksudkan oleh pengirim. Dalam kewirausahaan, komunikasi efektif mencakup kemampuan menyampaikan ide, arahan, visi, dan informasi bisnis secara baik kepada berbagai pihak, baik itu tim, pelanggan, mitra, investor, dan masyarakat. Dengan kata lain, seorang wirausaha harus memiliki komunikasi yang baik. Dalam dunia bisnis yang dinamis, informasi harus disampaikan secara cepat dan tepat agar seluruh tim bisa bekerja dengan sinkron, yang mana akan mendukung strategi pemasaran, dan sehingga komunikasi efektif sangat diperlukan untuk mencapai nilai produk, promosi, hingga membangun citra merek. Seorang wirausaha yang telah mampu berkomunikasi dengan efektif akan memiliki beberapa ciri-ciri di atas ini, yaitu yang pertama, dia mampu memberikan pesan yang disampaikan dengan jelas dan langsung ke inti, tanpa berbelit-belit sehingga mudah dipahami oleh pelanggan maupun mitra-mitra dari usaha tersebut. Baru yang kedua, ada umpan balik dari lawan bicara, dikarenakan adanya sebuah komunikasi yang jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sesuai audiens. Yang dimaksud di sini ialah kita dapat menjelaskan bahwasanya tujuan dari penjelasan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh audiens ataupun pendengar. Poin yang keempat, memiliki tujuan komunikasi yang jelas dan disampaikan dengan intonasi, sikap tubuh, dan ekspresi yang mendukung. Pembahasan selanjutnya yaitu komponen penting dalam komunikasi efektif. Yang pertama itu komunikator atau pengirim pesan adalah orang yang menyampaikan informasi. Pesan yaitu isi atau informasi yang ingin disampaikan. Lalu media atau saluran ialah cara menyampaikan pesan
tulisan, visual maupun digital. Baru komunikan atau penerima pesan, yaitu orang yang menerima dan menafsirkan pesan yang telah kita sampaikan. Lalu umpan balik atau feedback, yaitu respon dari penerima pesan. Dan konteks, yaitu situasi atau lingkungan tempat komunikasi itu terjadi. Agar komunikasi itu dapat berjalan dengan baik, maka ada beberapa strategi untuk meningkatkan komunikasi efektif. Antara lain, dengarkan dengan aktif, jangan hanya berbicara, tetapi pahami apa yang disampaikan orang lain. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah, dan jangan lupa sesuaikan gaya komunikasi dengan audiens. Misalnya, berbeda saat bicara dengan investor, berbeda pula dengan pelanggan maupun karyawan. Buka ruang untuk diskusi ataupun klarifikasi. Setelah strategi tadi dijalankan, akan mendapatkan dampak ataupun manfaat dalam komunikasi efektif tadi, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, mengurangi konflik dan kesalahpahaman, membangun hubungan bisnis yang baik, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, serta adapun kesimpulan yang dapat kita ambil bersama yaitu komunikasi efektif merupakan kunci utama dalam menjalankan usaha dengan lancar. Tanpa komunikasi yang baik, sebuah ide cemerlang pun bisa gagal untuk dipahami. Oleh karena itu, pengusaha perlu terus melatih kemampuan berbicara, mendengar, dan menyampaikan pesan agar bisnisnya tumbuh secara sehat dan profesional. Thank you for watching in my video. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.